ngebentuk gue kayak 50% dari yang gue ada sekarang itu dibentuk dari situ. I see. So kalau orang bilang S2 gitu, orang bilang itu S2 paling mahal, I agree. Itu S2 salah satu S2 paling mahal dan paling berharga. Ya, it was I have to say it was a hell at the time gitu, dimana gue harus bener-bener adjustment banyak hal, menerima semua kekalahan dan bener-bener strip myself, bilang I lost, Tuhan lu mau bikin apa di hidup gue, terserah deh gitu. Dari gue one tips yang menurut gue sangat berguna adalah find the right community. Halo teman-teman, kembali lagi di Podcast, dan kali ini seperti biasa, seperti video-video sebelumnya, kamu bakal belajar banyak banget. Dan kita hari ini ada tamu yang penggerak AI dong. Kalau kita ngomong artificial intelligence itu kan di Indonesia tuh lagi ya on the rise banget, di seluruh dunia bahkan. Dan mungkin kalau teman-teman belum tahu, kita bakal ngebahas banyak tentang AI. Tapi sebelum kita ngebahas tentang itu, kita pengen kenalan dulu dengan narasumber kita ya di sini. Kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society, dan kita punya tamu, salah satu member elites dari The Entrepreneur Society, foundernya dari Mimin.io. Ini namanya Kakak Bayu Eka Putra. Brother, thank you banget udah berada di sini dan mau sharing sama kita. Without further ado, silakan coba ceritakan dong, perkenalkan diri. Siap. Bayu itu siapa sih? Mimin tuh apa sih? Silakan. Halo semuanya, nama saya Bayu, saya dari Mimin. Jadi Mimin itu adalah satu perusahaan yang memang memberikan solusi yang terfokus pada conversation atau percakapan. Yang conversationnya itu di-empower oleh generative AI gitu. Nah memang tujuannya atau biasanya kenapa klien engaging ke kita itu adalah untuk meningkatkan mereka punya customer experience. Kurang lebihnya seperti itu untuk Mimin. Oke, customer experience ya. Betul. Itu nanti coba ceritain lebih dalam dong, kayak apa Mimin ini tuh customer experience seperti apa. Boleh nggak nanti ditunjukin juga, kita ngelihat ya. Apa sih kalau teman-teman pengen tahu, boleh diceritain nggak Bro? Apa tuh naikin conversation untuk customer experience itu seperti apa sih? Jadi kalau kita ngelihatnya di Southeast Asia ya, terutama di Indonesia sih lebih tepatnya. Kalau dulu berapa tahun yang lalu, mungkin 10 lebih tahun yang lalu gitu, zaman-zamannya orang bilang, wah gue nggak punya email tapi gue punya Facebooknya ada 2 gitu misalnya. Atau nggak punya Facebook tapi nggak punya email, bingung dari mana gitu kan. Padahal Facebook lu mesti subscribe pakai email gitu. Nah sekarang tuh zamannya dimana orang-orang punya WhatsApp lebih dari 1. Gitu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya orang-orang di Southeast Asia itu suka ngobrol, suka berkomunikasi. Nah, kita ngelihat sebenarnya cara yang paling tepat atau kita ngerasa cara yang paling efektif bagaimana usaha atau brand bisa engage dengan audiensnya itu melalui conversation. Gitu. Melalui conversation salah satunya yang paling digunakan adalah WhatsApp. Gitu. Nah, kita berangkatnya dari sana. Kita membantu memberikan berbagai macam solusi yang membuat conversation-nya itu lebih automated, conversation-nya itu lebih rich tanpa harus meng-exhaust operational dari sisi expense-nya, dari sisi resources-nya dan sebagainya. Oke, jadi kalau kita ngomongin chat ini berarti customer yang baru masuk terus ngechat kita atau nanya-nanya apapun itu gitu kan? Kayak customer service lah. Bisa customer service, jadi misalnya kalau kita ambil gampangnya, ada yang ngontek nih ke si brand A gitu kan, misalnya mau nanya soal produk dong gitu. Nah biasanya kan ada admin yang ngejawab nih, mau nanya produk apa kak, kebutuhannya seperti apa. Nah itu semua itu kalau sekarang melalui Mimin kita bisa ganti dengan AI. Gitu. Jadi di-empower dengan generative AI, sehingga conversationnya nggak perlu lagi tuh pilih, kamu mau nanya apa, A, B, C, nggak usah. Sama aja kayak kita ngobrol dengan live human gitu, mau nanya dong barang ini ada nggak sih gitu, harganya berapa sih, bisa dibeli di mana sih gitu. Nah itu semuanya bisa langsung dijawab sesuai seperti apa yang kita mau gitu, apa yang kita butuhkan melalui generative AI chatbot milik Mimin gitu. Nah setelah itu karena Mimin sendiri ini bukan hanya di chatbot itu hanya kayak kurang lebih 30% dari kita punya, yang kita lakukan lah gitu. Yang membedakan kita adalah back end system yang kita punya, yang membuat chatbot ini jadi agentic. Gitu. Nah agentic itu dimana ketika chatbot dapat chatbot AI ini dapat melakukan atau mengambil keputusan secara otomatis. Misalnya ada customer bilang mau nanya produk, habis itu mereka mau melakukan pembelian atau melakukan booking. Nah itu bisa langsung dilakukan tanpa intervensi human gitu. Jadi tanpa intervensi manusia, AI-nya bisa langsung bantu untuk proses booking sampai proses untuk pembayaran. End to end. Keren banget itu jadi benar-benar tanpa manusia tuh. Tanpa manusia. Iya itu asik banget, itu menghemat berapa banyak dan bisa menghemat berapa banyak gitu kan. Yes. Jadi secara yang di-imagine gini, kita bukan cuma membantu dari penghematan operasional, tapi juga
karena itu kan responnya cepet ya, responnya baik, customer mendapatkan apa yang mereka butuhkan, itu meningkatkan conversion penjualan juga pada akhirnya. So impact-nya itu dari dua sisi, dari sisi cost penurunan, dari sisi sales conversion meningkat gitu. Nah, tapi kembali lagi it doesn't stop there. Essentially kalau kita bicara soal agentic AI itu yang dimiliki oleh kita itu oleh Mimin, ada macam-macam fungsi-fungsi lainnya, baik itu connect langsung ke campaign supaya mereka bisa outbound message-nya gitu, jadi bisa reach out bukan cuma inbound gitu, atau juga langsung connect dengan live agent secara otomatis. Jadi kalau misalnya AI-nya ditanyain sesuatu dan dia bilang, oh saya nggak punya informasi tersebut, mau nggak saya sambungkan kepada live agent, nah itu juga bisa. I see. Jadi we create that seamless conversational journey untuk customer. Keren. Dan itu semua bisnis pasti butuh. Eventually semuanya pasti harus integrate ke sana. Ya. Karena ya percuma kalau kita ngomongin kalau mohon maaf lagi nih, bergantung dengan manusia itu kita akan punya discrepancy. Entar mungkin dia lagi mood jawabnya tuh gimana, bener ya? Betul. Kalau ini semuanya seamless. Seamless dan kita bilang 24/7 ya. Jadinya nggak ada shift-shiftan. Iya, makanya itu lebih asik lagi tuh ya. Keren. 24/7. My dream. But anyway, oke. Sebelum kita ngobrolin lebih banyak tentang ya, boleh teman-teman tolong tunjukin dong kayak nanti nih teman-teman kalau pengen tahu ya mimin.io itu seperti apa. Kita lihat ini ada IG-nya mimin.io, websitenya. Nah ini teman-teman kalau pengen check out boleh langsung nanti ngeliat ke sini ya. Kita pengen gali lebih banyak tentang AI, tentang potensinya juga. Tapi sebelumnya kalau kita di podcast ini kan selalu ngomongin di The Entrepreneur Society itu kita adalah podcast kisah perjuangan, bro. Ya. Pengen kenal lebih lanjut dulu dong tentang Bayunya nih. The man behind Mimin ini kan ada partner tapi ada elunya sebagai co-founder. Siap. Kisah kakak Bayunya itu seperti apa, bro? Kalau nanya gitu ya, sebelum mulai ke sini, emang dulu galinya apa sih? Maksudnya kenapa bisa tiba-tiba maksudnya Mimin? Ini semua kalau gua ngelihatnya ya emang udah rencana Tuhan aja sih gitu, maksudnya bisa sampai di titik ini gitu karena background gua itu sebenarnya marketing and finance. So my first study itu sebenarnya adalah marketing and finance. Graduate-nya itu Bachelor of Business di marketing and finance. Jadi nggak ada satupun tentang teknologi, nggak ada hubungannya sama sekali. Pertama kali kerja dulu di bank. Jadi justru 3 sampai 5 tahun pertama the whole experience pengalamannya itu justru di banking. Banking, financial industry dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada ngomongin tech. Nggak ada ngomongin AI, nggak ada ngomongin semua yang berbau IT itu nggak ada gitu. Okay. Lalu tahun 2011-2012 waktu itu gue kembali ke Indo gitu. Masih muda, jadi masih kayak wah gitu semangat. Ya udah yuk kita coba bangun sesuatu gitu. Kita coba waktu itu 2011 ingat banget di Indonesia tuh tech industri itu lagi booming. Startup tuh lagi banyak banget. Startup lagi luar biasa banyak. Bisnisnya dari yang jelas, bisnis modelnya dari yang jelas sampai nggak jelas itu semua ada gitu. Ingat banget dulu. Terus gue pikir yaudah why not, gue coba aja gitu. I have some savings, let me try to do it. Gitu. Waktu itu masih single gitu kan, jadi pikir udah hajar aja deh, cobain dulu. 2011 sampai 2013 mencoba 2-3 hal yang itu udah mulai masuk ke IT itu, udah mulai masuk ke tech, tapi somehow nggak work out. Okay. Jadi tahun 2013 I have to shut it down gitu. Lalu sudah harus kembali ke professional professional route. Shut it down. Boleh diceritain nggak? Kalau nggak apa-apa nih, it's okay. Boleh. Ada namanya atau apa gitu kan? Boleh. Jadi dulu itu 2011 gue bikin konsep yang namanya Jelly's World. Jelly's World gitu. Kalau orang bilang namanya kayak bahasa Sunda gelis maksudnya gue bilang kagak Jelly's gitu. Jadi emang tulisannya Geolis. GELLIES. GELLIES. Jelly's gitu kan. Dulu tuh mikir adalah gini. Karena sesuatu yang friendly by the look itu lebih gampang diterima oleh semua kalangan. Oke. Gitu. Jadi waktu itu kita bikin 2 dimensi. A second world, I call it, a second life, I call it, tapi dalam bentuk 2 dimensi, di mana ketika orang masuk ke website tersebut, mereka bisa register sebagai user, habis itu mereka bisa create karakternya Jelly, makanya namanya Jelly's gitu kan. Nah, kenapa karakternya Jelly? Kembali lagi ngelihat it's simple, it's friendly, gitu. Jadi maksudnya mau semua orang yang ngelihat kayaknya, oh ini karakternya bisa diterima. Nah waktu itu masuk ke sana, apa yang kita bikin di Jelly's World itu sebenarnya adalah satu web page di mana di dalam itu tuh ada kayak peta 2 dimensi, peta lucu-lucu gitu gambarnya, ada gedung-gedungnya gitu, ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D gitu.
Nah, gedung-gedung ini merepresent berbagai macam aktivitas. Misalnya kalau kita klik gedung arcade gitu kan, bisa main game. Itu kita create gamenya. Waktu itu kita bikin yang model-model kayak Candy Crush kayak gitu-gitu, kita bikin sendiri waktu itu. Jadi supaya orang bisa lucu-lucuan main game, yang menang top 3-nya itu kita kirimin hadiah, pulsa atau apapun gitu. Kita kirim, we really send the gifts away to them gitu. Jadi itu lumayan create hype. Jadi lumayan banyak yang addicted main gamenya kan, seru gitu. Terus di gedung lain dia bisa baca berita, di gedung lain dia bisa ngapain. So the imagination atau kita bilang gambaran besarnya gitu adalah sebenarnya kita pengen bikin orang ya udah, you can do whatever you wanna do in real life here dengan mudah, including mau melakukan transaksi. Waktu itu kita zaman-zamannya ada salah satu brand pembelian tiket pesawat secara online gitu. Di zaman itu lagi gede-gedenya gitu. Kita create airport gitu, kita bikin airportan gitu. Nah kalau dimasuk klik di dalam, itu sebenarnya engine-nya di belakang ya punyanya si brand tersebut. Dan bisa beli tiket pesawat beneran karena emang itu engine-nya dia gitu. Jadi waktu itu dibilang konsepnya lumayan revolusioner lah saat itu. Tapi waktu kita masuk ke coba pitching ke investor ke segala macam gitu, itu agak susah waktu itu. Mereka bilang, apa yang lu mau create? Oh, I wanna create the ecosystem. Karena gue ngerasa this is where we should go gitu. Dan waktu itu memang nggak ngambil yang 3 dimensi, 2 dimensi aja karena internet Indonesia belum secepat ini gitu kan. Jadi pikir ya udah yang simple aja. Tapi akhirnya didn't really work out karena mereka ngerasa waktu itu beberapa investor dapat beberapa masukan, dia bilang nggak bisa. Lu harus create satu aja. Nggak bisa create ekosistem tuh nggak menarik gitu. So it takes time buat convince orang dan segala macam. Akhirnya and I use my own money. Gitu. Jadi itu saving gue tarik semua keluar. Ada parents help juga gitu. Jadi benar-benar I exhaust everything out gitu. Nah, singkat cerita pada dasarnya karena itu nggak really take off, we cannot monetize. Gini, that's the first time I learn about, gue belajar tentang traction tuh nggak guna kalau nggak ada duitnya. Gitu, orang bilang wah viral, iya viral, datang ke website datang, duitnya ada nggak? Kalau nggak ada juga nggak ada gunanya ujung-ujungnya gitu. Jadi setelah 2-3 tahun jalanin itu dan you use your own money gitu kan, essentially udah nggak ada lagi. I exhaust everything. Itu gue lumayan stres saat itu. Di 1 tahun terakhir sebelum menutup Jellies, itu was one of the hardest part of building business yang gue pernah lewatin sih. I see. Perasaan lu gimana tuh? Stressfulnya kenapa? Karena gue ini anak satu-satunya. Jadi gue anak tunggal. My sense on responsibility in terms of gue nggak mau ngecewain orang tua itu very overwhelming. Dari dulu gue selalu kayak I don't want to disappoint my parents. Mereka nggak pernah sekalipun bilang ke gue jangan kecewain mama papa ya, nggak pernah. Cuma karena gue ngerasa I'm the only son, I shouldn't disappoint my parents. Gitu. Gue harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, gue harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan karena gue anak satu-satunya. Kalau gue gagal nggak ada lagi nih, gitu kan, bayangannya gitu. So waktu itu udah lumayan stress out. Gue keluarin semua tabungan gue, my parents even chipped in for it, and it didn't work out. Gitu. Waktu itu then was my girlfriend, sekarang jadi istri sudah, puji Tuhannya. Wow. Juga butuh kepastian gitu. Again ya kita face with real life gitu, bukan cuma pada the hustling bustling, the beauty of startups, making your own business, becoming entrepreneur. Enggak, itu yes one, but bills still needs to be paid. Pasti. Itu udah real banget gitu. Nah saat itu I have to make decision. Gimana? What's next? Gue pernah di titik-titik the lowest part of my life. Without me realizing it, gue bangun tidur tuh nangis. Wow. Itu gue nggak ngerti kenapa. Kenapa gue nangis gitu kan? Tapi di alam bawah sadar gue itu memang it was that stressful. Pressure-nya banyak ya. Pressure-nya luar biasa banyak. Rasa ingin membantu orang, maksudnya jangan mengecewakan orang tua. Juga I know I have to saya punya tanggung jawab untuk
pacar waktu itu gitu, my ex girlfriend now wife gitu ya, jadi ex gitu kan, my girlfriend then untuk make sure bahwa jangan sampai ini mengefek yang lain gitu, karena ujung-ujungnya gini, as a grown adults ya, one thing yang kita harus sadari adalah ketika kita mengambil keputusan tuh nggak boleh egois, karena keputusan yang kita ambil itu mengefek sekeliling kita gitu. So you gotta know when to stop, you gotta know when to say nanti dulu deh, let me prioritize something else gitu. Dan itu one of the hardest thing di mana I have to say, okay, I lost, gue kalah, I give up. Wow. Itu bener-bener apa ya? Kita sebagai, apalagi sebagai entrepreneur dan mungkin sebagai cowok gitu ya, pride itu kan pasti ada gitu. Yes. Itu yang gue telan, itu yang harus semuanya ditelan untuk bilang enough is enough. Gue punya tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar memuaskan ego gue. So itu akhirnya gue stop setelah 2-3 tahun dan gue mulai coba rebuild my life since then. Gila, itu dalam banget, rebuild your life instead. Jadi rebuild my life itu buat gue bener-bener mulai, karena gini, just a bit of background lagi, sebelumnya waktu 3-5 tahun waktu gue kerja di banking dan FSI, itu gue kerja, FSI, Financial Service Institution, itu gue kerja di Singapura. Jadi buat gue balik ke Indo, penyesuaiannya tuh luar biasa besar. I can relate sih. Iya kan. Dan bukan cuma itu. Balik ke Indo, building a startup, kayak lu gambling the whole life in front of you, lu buang terus lu taruh di startup ini, dan ini gagal. I see. Gitu. So itu tuh really hard to swallow gitu. Bener-bener sekarang gue bisa senyum gitu ngomongnya gitu. Tapi back then tuh kayak wow. Itu buat gue bener-bener salah satu momen yang sangat sulit dan yang ngebentuk gue kayak 50% dari yang gue ada sekarang itu dibentuk dari situ. So kalau orang bilang S2 gitu, orang bilang itu S2 paling mahal, I agree. Itu S2 salah satu S2 paling mahal dan paling berharga buat gue. So I have to take it as a learning gitu. Tapi waktu itu buat bilang, oh ini adalah sebuah learning, wah berat banget buat ngomong kayak gitu lagi ngelangkain soalnya kan. Jadi adjustment hidup, adjustment environment, adjustment culture kerja di Singapura dan di Indonesia itu jauh banget berbeda gitu. Sehingga waktu gue kembali ke rute profesional, masuk ke kantor dan segala macam, itu juga beda banget. My expectation was totally different gitu. Jadi ya, it was I have to say it was a hell at the time gitu, dimana gue harus bener-bener adjustment banyak hal, menerima semua kekalahan dan bener-bener strip myself, bilang I lost, Tuhan lu mau bikin apa di hidup gue, serah deh gitu. Kayaknya I've been pressing myself too much untuk bilang Tuhan ikutin gue ya, gue mau bikin startup nih gitu, kayak iya gitu, kayak gue butuh. Gue justru rather than gue tanya Tuhan gue mau ngapain gitu, gue harus ngapain, gue justru narik Tuhan untuk bilang bantuin gue ya gitu. So that moment itu dimana gue bilang ya gue udah gak punya apa-apa, my savings all gone gitu. Jadi semua kerjaan gue yang dulu gue kerja di sana udah gak ada. Here I am. Gitu sih. Balik sampai nol lagi, bahkan minus kali ya. Yes, minus. And jadi then mulai dari sana baru mulai kayak becoming a professional lagi. I see. And then what happened? Gua masuk ke beberapa industri waktu itu ya. Namanya butuh duit kan. Makanya kalau sekarang gini, bahasanya nih. Kalau dulu gua butuh duit. Kerjaan apa juga gua kerjain. Yes. Gitu. Jadi kalau sekarang saya nggak ada kerjaan, tapi suruh kerjain ini nggak mau, kerjain itu nggak mau, kerjain ini nggak mau, gua nggak bisa ngomong deh. Karena I was there, di mana zero saving, zero income, dan gue butuh duit, gitu. So waktu itu pertama kali gue kerja di salah satu perusahaan yang lebih ke arah tech. Nah di situ, waktu bikin startup itu udah masuk dunia tech gitu. Di situ gue masuk dunia tech, IT infrastructure lah. Gitu. Wah, man, that was tough. Karena emang IT is not my forte kan gitu. Jadi that was really tough gitu untuk masuk ke sana, belajar apa segala macam. Tapi intinya cut the story short, dari gue sempat masuk di IT industry, di IT infrastructure industry, terus gue masuk ke agency, gue masuk ke media, gue masuk ke production house, gue masuk ke
Semua dicobain. Semua gue cobain. Jadi it's interesting karena lu dari banking, di mana dulu banking itu everything is rigid, semuanya itu benar-benar by the book gitu kan, real dengan sistem sesuai aturan. Terus lu ke startup yang benar-benar ya nggak ada aturan. Nggak ada aturan bro, dan bukan cuma nggak ada aturan, kayak pertama kali lu nyemplung, gue ngapain ya? Maksudnya you haven't done your own business gitu, tiba-tiba you're doing your own business, kayak mesti ngapain ya? Dan imagine the other thing is this, ketika lu kembali dari luar masuk kembali ke Indonesia, you know no one. Lu nggak punya koneksi, lu nggak punya some uncle, some om yang lu bisa telepon bilang, om bantuin gue dong gitu kan, atau nggak bro bantuin gue dong, nggak ada gitu. Jadi bener-bener nol gitu. Jadi dari yang semuanya terjamin sampai tidak terjamin dan gue nggak punya pegangan, sampai pelan-pelan gue mulai nge-build lagi tuh, nge-build kenalan orang baru, baru gue build tuh network gue di sana. Dan dari banking, terus startup, terus gue mulai masuk tech, gue mulai masuk agency, gue mulai masuk production house, di mana culture-nya beda lagi gitu. Sampai terakhir sebelum gue join Mimin, gue masuk di corporate. Dan itu kayak buat gue, I like this gitu. Maksudnya kayak I live in a corporate life dulu waktu di banking gitu kan. Waktu masuk corporate, I like this gitu. Maksudnya that kind of structure. Gue tuh orangnya stabil dan gue bisa bilang there is a bit of trauma juga yang terjadi gara-gara kegagalan itu gitu. So I really appreciate stability gitu. Maksudnya mungkin orang bilang cupu lu namanya juga, ya memang ya I have to admit ya memang gue appreciate stability karena memang tidak segampang itu untuk bisa di tengah badai ketidaktahuan lu dan ketidakjelasan, dan lu enjoy itu nggak segampang itu. Especially ketika lu di dalam kapal lu banyak keluarga atau ada orang yang ngikut di hidup lu gitu loh maksudnya. So gue ngerti banget perasaannya bro. Iya kan? Jadi itu bener-bener maksud gue, now kalau orang bilang apa ke gue, ya come at me lah. Lu ngomong apa terserah. Lu belum pernah lewatin. Lu nggak jalanin di sana. Mungkin lu waktu itu sendirian aja, jadi nggak terlalu mikir terlalu banyak. Tapi kalau lu punya tanggung jawab, it's a whole different story gitu. Nah, jadi sebelum gue ke Mimin, gue di corporate, dan gue bisa bilang kalau tadi 50% gue belajar dari sisi startup dan kegagalan yang gue bangun, 50% itu gue belajar dari corporate yang gue kerja sebelum Mimin. Gitu. Jadi itu buat gue that shapes me of who I am right now. Nice. Ini kita ngomongin ya benar-benar kalau kisah perjuangan emang harus diluluh lantakan dulu. Pada saat lagi di momen seperti itu bro, gue gali lebih dalam ya. Lu di pressure banyak, stressful, sampai bisa bangun sampai nangis tadi. Itu nggak, itu pasti udah alam bawah sadar udah kena tuh psyche segala macam kan. Damn ini gimana nanti gaji karyawan atau segala macam gitu kan. And then what do you do? I mean praying is definitely one gitu. Lu cuma bisa berdoa. Pada dasarnya ujung-ujungnya lu nggak bisa lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Lu cuma bisa lihat ke atas. Jadi that's the only thing yang gue lakukan, berdoa. Tapi baik lagi, kita juga mesti tahu bahwa doa tanpa perbuatan gak jadi apa-apa. Gitu kan. Jadi ya you still have to work your way out of the situation. Gimana caranya gitu, find a deal, find a way gitu. Jadi buat gue sih waktu itu ya benar-benar doa dan berusaha do what I can do gitu maksudnya. Gue inget banget ya lu kan ceritanya orang yang baru di dunia ini, then you have to build a network. So imagine coming from a banker yang kerjaannya di belakang komputer, salah satu yang saya paling tidak suka atau gue paling gak suka itu adalah ketemu orang. Gitu. Jadi as a banker, laptop and computer is my best friend gitu. People don't talk to me, gak usah gitu ya. Saya gak perlu ngomong sama kalian gitu. Jadi tiba-tiba lu harus bikin bisnis sendiri dan lu harus network sama orang. Lu harus keluar dari zona nyaman lu itu gitu. Gue inget banget kalau ditanya apa yang membuat motivasi lu untuk mau keluar dari zona nyaman, cuma satu, inget tagihan lu. Oke, gue kirain lapar tadi. Inget tagihan lu. Okay. Lu akan keluar dari zona nyaman. Yes. Itu pertama. Lu udah kayak apapun gue kerjain deh gitu maksudnya. Yang kedua, itu gue inget banget waktu belajar networking pertama kali gitu kan. Ya kan tadi lu nanya apa yang gue lakukan kan. Salah satunya ya belajar networking gitu. Coba build sesuatu, coba build connection supaya
bisa dapetin deals gitu. Maksudnya again this is how I did it gitu untuk cari way outnya gue. Gue inget banget bahwa gue nggak tahu gimana cara networking. Ada satu teman deket gue, dia bilang, bro gampang, lu cari topik aja. Mulai topik yang lu suka, lu coba engage dia dengan topik itu. Oh ya boleh juga nih, gue pikir kan topiknya apa ya, waktu itu gue lagi demen-demennya nonton bola. Oke. Kena nih 1-2 kali ngobrol sama orang, apa kabar, apa segala macam. Lu nonton bola nggak? Oh iya gue nonton. Wah bisa nyambung. Dan gue ketemu tembok yang sangat tinggi, yang gue baru menyadari bahwa, nah lo gimana nextnya gitu kan. Oke. Bro nonton bola nggak? Nggak. Nah, gue bingung mau ngomong apa lagi. Gimana lagi nih ya? Gue mau sih gimana kayak oh ya oke, thank you. Masa gitu kan? Ya. Itu jadi itu juga funny moments, funny apa ya experience yang gue lewatin untuk akhirnya gue bisa belajar lebih banyak hal. Makanya dari situ gue mulai baca berita. Dari situ gue mulai enrich myself with every single thing. Jadi gue bisa punya bahan, gue bisa punya topik untuk gue bisa bahas sama orang. Gitu. So itu salah satu yang gue coba lakukan. Real actions yang gue coba lakukan dia di situ. Keluar ketemu orang. Keluar ketemu orang. Dulu. Berdoa udah pasti. Berdoa udah pasti. Keluar ketemu orang, belajar. Belajar sebanyak-banyaknya. Your general knowledge. Jangan jadi orang yang cuma tahu apa yang lu kerjakan. Karena gak semua orang yang lu temukan tahu apa yang lu kerjakan gitu. Just you need to have a broader knowledge. Oke. Nah, ini ya itu tadi pasti teman-teman banyak yang relate ya kalau kita ngelihat yang mungkin ngalamin tadi udah keluar terus bingung mau ngomong apa segala macam. Itu pasti kita ngalamin dan justru ini ya momen untuk belajar dan bisa teman-teman bisa reflect juga punya pengetahuan lebih luas. Tapi bro, kalau kita ngomongin pernah nggak ketemu pas lagi networking nih, lu kan lagi mulai lagi. Ini gue yakin teman-teman relate. Kenalan, but you have nothing to offer gitu loh. Kayak gue baru mulai nih. Lu pernah nggak sih ngerasa kayak sampai rendah diri atau ngerti gak sih? Maksudnya kayak ngerasain kayak lu abis gagal, terus habis itu kan mulai keluar lagi nih mau cari network tapi yang lain tuh kayaknya kesannya gede, tinggi gitu segala macam. Pernah ngalamin gak gitu? Pernah banget. Terus gimana tuh? Teman-teman pasti ngalamin ya. Kalau ngalamin tuh kolom komen ya, silakan. Itu menarik. Tergantung kita networknya di mana. Yes. Karena network ada yang grup. Jadi kalau dulu tuh ada startup enthusiast gitu kan. Kalau dulu kan ada yang kayak gitu. Ada juga yang network yang memang you meet with the potential clients gitu. Pada dasarnya kalau network with the startup enthusiast, gue baru realize satu hal setelah beberapa kali ikut bahwa mereka sama stresnya sama gue. Gitu. Jadi practically kalau ngumpul sama mereka jadinya curhat gitu. Karena mereka juga sama, tapi curhat tapi gak ada jalan keluar gitu. Jadi sama-sama aja gitu. So with them, with these people, buat gue ngerasa kecil tuh jadi nggak terlalu ngerasa kecil karena dia juga sebenarnya sama aja sama ngeblank sama gue gitu maksudnya. Tapi begitu kita masuk ke satu komunitas yang berbeda, yang dimana dia jauh lebih atau group of people yang lebih sukses, mereka yang mungkin potential clients dan segala macam yang udah punya standar, they know what they want, and you're coming with a product yang mungkin being rejected couple of times, produk yang mungkin kayak again ini salah satu learning terbesar di hidup gue adalah gue tuh bukan orang IT, tapi gue bikin IT project. QA-nya gimana nih? Gitu. Ya kan? Jadi gue gimana QA-nya gitu. So karena gue nggak bisa QA, so I can only depend on my programmer waktu itu untuk bilang bahwa bener ya, hasilnya bener ya, nggak ada masalah ya gitu kan. Jadi ketika gue ngomong sama orang, udah produk gue produk gue banyak ditolak misalnya kayak investor nggak mau apa segala macam. Kedua adalah bukan lu yang masak, ngomong kasar. Kalau makanan itu bukan lu yang masak. Jadi lu harus bilang makanan ini enak, cocok buat lu, tapi bukan gue yang masak. Itu tuh sebenarnya juga affecting a lot. Gitu. Karena you have a limited knowledge on what you're offering to them. Gitu. Itu membuat lu lebih kecil lagi rasanya. Gitu. Jadi buat gue itu sering banget terjadi merasa kecil, merasa apa gitu. Tapi that's also why gue coba buckling up lebih banyak lagi gitu. Not just the product, karena ujung-ujungnya one thing yang gue realize adalah satu hal yang gue realize di Asia, terutama di Indonesia, relationship matters. Product comes second. I see. Gue nggak ngomong ini produk lo harus jelek ya gitu, tapi
The reason why people buy from you Oke. is relationship. I see. Then after that baru datang produk. Jadi nggak bisa tuh kita datang cuma bilang bahwa produk gue bagus beli ya gitu. Why should I buy from you? That's the question yang akan mereka tanya balik. Yes. Gila keren banget. Itu dalam berapa menit tadi kita udah ya. Jatuh bangun. Tapi memang gini, kita ngomongin sebagai pengusaha itu mental tuh harus dilatih. Dan kita kan ngalamin tadi kayak jatuh terus sampai kepepet sampai segala macam gitu kan. And that's a very good story bro. Ini menguatkan banget karena gue juga relate. Pulang ke sini nggak punya teman, terus habis itu ya akhirnya kita bangun di Entrepreneur Society, bersyukur banget akhirnya ketemu sama lu juga, kenal, dan we can talk, akhirnya we become friends. Tapi memang kembali lagi kalau kita cuma ngomongin network, tapi at the end of the day relationship matters dan building up that relationship itu makanya penting banget. So ya ini makanya kenapa Mimin itu salah satu tools yang penting banget buat teman-teman untuk bisa relationship building, benar gak sih? Ya kan? Customer experience ujung-ujungnya. Kalau experience-nya jelek, relationship-nya nggak kebangun juga. Betul. Nah, so ya stay tune teman-teman. Kita sebelum kita akhiri sesi ini, gue pengen minta dulu, bro, thank you lu udah sharing banget sama kita ya. Epic banget dan tadi itu ada beberapa penguatan juga buat teman-teman yang mungkin relate dan reflect. Nggak masalah. Di Entrepreneur Society bukan tempat buat orang-orang yang udah sukses mau pamer-pamer, enggak. Tapi justru buat kita nih para pejuang impian dan penjaga takdir yang mau fight bareng, gitu kan. Boleh dong final words buat teman-teman semuanya, share apa aja sih kayak gitu, apa ya mungkin pesan, insight, tips, tricks kalau lagi ngalamin kesulitan dan sebagainya gitu. Apa yang lu lakukan kemarin terus ya mungkin singkat aja. Gue yakin teman-teman akan appreciate banget sih. So please go ahead. Okay. Mungkin kalau dari gua one tips yang menurut gue sangat berguna adalah find the right community. Gitu. Buat gue komunitas itu penting karena waktu gue down, waktu gue bangun nangis, I have no one to talk to. Gitu. So find the right community dan bukan komunitas yang transactional, tapi komunitas yang relational gitu. Dimana ya they'll be there for you because you're a friend. Gitu. Buat gue itu penting banget karena dari sana lu belajar hal baru, lu dikuatkan yang membuat lu bisa maju. Itu buat gue sih one of the key important sih. Thank you banget brother udah sharing sama kita. Thank you. So teman-teman stay tune buat nanti video berikutnya ya. Stay tune di episode berikutnya. Kenapa? Karena kita bakal gali lebih banyak tentang AI. Dan gue yakin banget teman-teman pasti bakal belajar banyak. Karena tadi belum cerita banyak tentang Mimin dan AI. Dan nanti perkembangan AI ke depannya. Dan resikonya terhadap pekerjaan Anda. So yes, okay, stay tune ya. Brother thank you banget. Kita sebagai penutupan seperti biasa. Di Entrepreneur Society. Cobalt and Beyond. Sampai jumpa.